Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunaryo. Kebetulan saya adalah Ketua HG Kombel Malang pertama. Dan yang kedua, saya adalah seorang staf pengajar di program studi Teknik Geofisika UB dan sekaligus menjabat sebagai Ketua Badan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Fakultas MIPA. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mereview secara umum metode yang ada di geofisika. Pertama, apakah itu geofisika? Jadi namanya aja geofisika. Jadi geofisika adalah merupakan salah satu bidang ilmu yang mempelajari bumi bawah permukaan dengan menggunakan metode-metode yang ada di fisika, gitu ya. Kita tahu bahwa di fisika itu ada mekanika, gitu ya, ada panas, ada bunyi, gitu. Itu kalau kita belajar tentang fisika 1. Kalau kita belajar tentang fisika 2, itu di sana ada listrik dan magnet. Nah, mungkin hal mendasar yang perlu kita ketahui, apa sih perbedaan pengukuran geofisika dibandingkan dengan pengukuran yang lain adalah bahwa kalau kita melakukan pengukuran dengan metode yang bukan geofisika, maka apa yang kita peroleh itu langsung bisa kita lakukan analisis dan interpretasi. Tetapi kalau di geofisika tidak seperti itu. Bahwa geofisika itu dia harus melalui tahapan akuisisi data, gitu ya, atau pengukuran data, kemudian processing atau data processing, kemudian setelah itu dimodel, gitu ya, dimodeling, baru kemudian diinterpretasi. Kenapa demikian? Karena yang kita ukur itu adalah sesuatu yang ada di bawah permukaan. Jadi dia tidak nampak, pengukuran tidak langsung. Kita hanya melakukan pengukuran atau kita harus melakukan pengamatan dari permukaan bumi, gitu ya. Nah, permukaan bumi, sehingga tidak bisa langsung kita bisa menyimpulkan dari hasil pengukuran. Oke, yang pertama adalah kita akan mencoba untuk mengulas apa itu metode gravitasi. Nah, metode gravitasi ini sebenarnya adalah bekerja berdasarkan adanya kontras densitas. Ya, jadi kita tahu bahwa batuan-batuan yang ada di bawah permukaan itu dia mempunyai nilai densitas yang berbeda-beda. Nah, nilai densitas yang berbeda-beda itu pada tahap pengukuran atau akuisisi data itu dinyatakan dengan nilai graviti yang berbeda-beda. Nah, berdasarkan perbedaan antara batuan yang satu dan batuan yang lain inilah, maka kita bisa mendapatkan kontras densitas yang untuk selanjutnya bisa kita lakukan interpretasi terhadap target yang kita cari. Gitu ya. Nah, metode gravitasi itu adalah salah satu metode yang pasif. Ya. Jadi ini adalah metode geofisika yang pasif. Jadi kita tidak melakukan injeksi apapun ke dalam bumi, tetapi kita hanya melakukan pengukuran di permukaan bumi berdasarkan adanya medan graviti yang ada di permukaan bumi. Jadi dia adalah pasif. Dan yang kedua, bahwa karena dia adalah terpengaruh oleh adanya densitas, gitu ya. Di mana kita tahu bahwa hampir semua benda-benda yang ada di bumi, tidak hanya termasuk bumi, tapi juga di jagat raya, itu adalah dia mempunyai densitas. Sehingga metode graviti ini adalah metode yang relatif paling banyak dibutuhkan adanya koreksi, gitu. Artinya begini, bahwa nilai graviti yang kita ukur itu sangat dipengaruhi oleh benda-benda yang dia punya densitas dari lingkungan yang lain, gitu ya. Jadi kita ambil contoh, misalnya sebagai gambaran yang paling jelas adalah terhadap terjadinya pasang surut, gitu ya. Jadi kalau kita itu di pantai misalnya, gitu ya. Di pantai itu kalau kita duduk di pantai mengamati dari pagi sampai malam, gitu ya. Maka kita bisa melihat bahwa air laut itu akan mengalami naik dan turun, pasang dan surut.
Nah, itu adalah salah satu akibat dari efek adanya gravitasi, yaitu adanya gaya tarik-menarik antara benda-benda bumi dengan benda-benda langit. Jadi bisa bulan, bisa bintang, bisa matahari. Tetapi yang paling dominan itu adalah akibat dari adanya bulan dan matahari. Gitu ya. Jadi benda yang lain itu bintang-bintang itu berpengaruh tapi tidak begitu signifikan. Nah, sehingga koreksi yang sangat dibutuhkan pertama kali itu adalah adanya koreksi pasang surut atau koreksi tidal. Gitu ya. Oke, berikutnya adalah kita ke magnetik, ya. Data magnetik. Ya, jadi metode magnetik ini bekerja berdasarkan kontras suseptibilitas. Ya. Terdapat perbedaan akhirnya antara metode graviti dan metode magnetik. Kalau metode magnetik itu berarti massa berbeda, maka densitas kan berbeda gitu. Sehingga ada identik antara jumlah massa dengan jumlah densitas. Ya. Tetapi kalau metode magnetik tidak, karena tidak semua batuan itu mengandung magnetik. Nah, sehingga dalam metode magnetik koreksi tidak sebanyak ini gitu. Karena memang dalam metode magnetik itu tidak terjadi hubungan yang linier gitu ya antara kelebihan dan kekurangan massa ini dengan suseptibilitas ini. Tergantung dari alat yang digunakan untuk mengukur gitu ya. Karena metode magnetik itu pada prinsipnya kan sebenarnya kalau kita gambar, maka sebenarnya di magnetik itu kan kita mengenal adanya komponen magnetik ya, komponen medan magnet kan gitu ya. Jadi di metode magnetik itu ada, misalnya kita gambarkan gitu ya. Jadi ini misalnya adalah medan magnet utama gitu ya, yang terukur gitu ya. Kemudian, nah jadi kalau kita gambarkan dalam bentuk 3 dimensi begini, ini adalah F0, ini adalah magnetik ke arah vertikal Z, ini adalah magnetik ke arah X, Fx, ini magnetik ke arah Y gitu ya. Dan ini adalah magnetik ke arah biasa disebut dengan FH gitu ya. Ya, jadi medan magnet ke arah H, di mana H itu kalau kita bawa ke sumbu X dan Y bisa menjadi FHX gitu ya. Ini FHX, ini bisa menjadi FHY. Nah, gitu ya. Nah, peralatan yang digunakan untuk mengukur metode magnetik itu ada yang mengukur medan magnet total gitu ya, F0. Kemudian ada yang digunakan untuk mengukur medan horizontal FY gitu ya. Ada juga yang digunakan untuk mengukur FZ. Nah, artinya apa? Jadi sebenarnya antara satu alat dengan alat yang lain sebenarnya masih bisa dilakukan konversi. Jadi kalau kita mengukur dengan menggunakan F0, maka sebenarnya F0 ini nanti bisa kita transformasi ke dalam SZ-nya. Kalau misalnya kita mengukur ke FZ, sebenarnya FZ ini nanti bisa kita lakukan transformasi ke arah FH, FHY maupun FHX, bahkan ke F0 dengan menggunakan kalkulator dari IGRF ya. Jadi di metode magnetik itu ada yang disebut dengan International Geomagnetic Reference Field ya, atau IGRF gitu ya. Nah, nilai IGRF itu. Nah, sehingga nanti kalau nilai ya dari yang terukur jadi F terukur ya. Jadi F terukur itu mungkin F hasil akuisisi itu sama dengan F total, kemudian ini dikurangi dengan F-nya IGRF gitu ya. Kemudian dikurangi lagi dengan adanya F akibat dari koreksi harian. Ya, koreksi harian. Nah,
koreksi harian ini sebenarnya bisa dilakukan dengan menggunakan dua cara gitu. Jadi yang pertama bisa menggunakan bisa menggunakan dua sensor gitu ya. Yang kedua bisa juga menggunakan satu sensor, tetapi di sini dilakukan dengan cara drift gitu ya. Dengan cara drift. Jadi koreksi drift adalah sebuah koreksi yang disebabkan oleh adanya perubahan nilai pada tempat yang sama. Nah, jadi seharusnya kan kalau kita melakukan pengukuran pada tempat yang sama antara pagi, siang, dan sore itu harusnya kan nilai ukurnya kan sama ya. Tetapi karena adanya drift ini maka mengakibatkan pengukuran pada tempat yang sama dalam waktu yang berbeda, waktu pendek ya, itu mengakibatkan adanya nilai ukur yang berbeda. Nah, sehingga di sini perlu kita melakukan adanya koreksi drift untuk menyamakan itu, gitu ya, untuk menyamakan itu. Metode yang ketiga ya, jadi metode geolistrik. Jadi secara umum sebenarnya metode geolistrik itu mungkin gambaran gampangnya mungkin paling gampang kita kaitkan dengan hukum mungkin. Jadi bahwa R itu kan sama dengan delta V per I kan gitu. Jadi secara umum itu. Sehingga nanti yang bulatnya di tiga variabel ini. Jadi R, delta V, dan I. Cuma karena R ini adalah dia masih depend on geometri gitu ya. Artinya nilai resistansi itu tidak bisa digunakan untuk mensifati batuan, maka nilai R ini dibawa ke sifat batuan. Nah, sehingga ini nanti akan berubah menjadi resistivity kan gitu. Kalau itu resistivity. Nah, kemudian karena dia melepaskan diri dari geometri, maka otomatis di sini ada faktor geometri yang kemudian tetap dikalikan dengan delta V per I. Itu. Nah, sekarang kita mulai dari yang SP. SP ini juga merupakan metode yang pasif ya. Nah, pasif. Jadi kita melakukan pengukuran di permukaan bumi tanpa melakukan injeksi apa-apa. Nah, sekarang apa yang menyebabkan bahwa di bumi itu ada kelistrikan? Nah, kalau kita lihat bahwa di bumi itu sebenarnya kelistrikan yang ada di bumi itu pertama dia bisa disebabkan oleh adanya karena proses elektrokinematik ya. Elektrokinematik. Artinya sebenarnya seperti ini, bahwa di dalam batuan, bawah permukaan itu sebenarnya kan dia tidak bersifat betul-betul masif gitu. Jadi antar batuan itu kan ada rongga gitu. Karena batuan itu adalah antar butir. Nah, sehingga antara titik yang satu dengan titik yang lain itu tetap dihubungkan dengan adanya butir-butir itu antar rongga, di mana antar rongga itu akan terisi oleh adanya fluida. Nah, jadi fluida ini yang akhirnya bisa menimbulkan adanya beda potensial antar tempat yang satu dengan tempat yang lain. Nah, kita coba kalau misalnya kita menggunakan voltmeter gitu ya. Avometer itu voltmeter. Kalau kita gunakan untuk mengukur di sebuah tempat dan di tempat lain, maka di situ kita pasti akan mendapatkan nilai yang berbeda. Nah, karena di situ memang bawaan dari sifat kelistrikannya akan berbeda. Nah, selain itu kita mengenal adanya penyebab dari kelistrikan yang ada di alam itu adalah akibat dari adanya proses difusi gitu, atau disebut dengan potensial difusi. Nah, kemudian ada lagi di sini adalah adanya potensial Nernst gitu ya. Terus ada lagi yang terakhir adalah adanya potensial mineralisasi. Nah, ini adalah 4 hal pokok yang menyebabkan kenapa meskipun tidak kita injeksikan apa-apa ke dalam bumi, kita bisa melakukan pengukuran itu gitu ya.
Nah, berikutnya yang metode resistivity, ya, resistivity. Jadi seperti yang saya tuliskan pada rumusan di atas, pada prinsipnya adalah bahwa rho resistivity itu adalah merupakan nilai R sebenarnya, tetapi yang sudah dibebaskan dari geometrinya, sehingga nilai rho itu bisa mensifati batuan. Artinya mensifati adalah sebuah batuan dengan ukuran apapun, kalau memang nilai rho-nya itu sama, ya akan sama semua, ukurannya seberapapun. Tapi kalau masih dalam bentuk resistansi kan batuan yang sama, meskipun homogen, tapi kalau ukurannya beda, maka dia akan mempunyai nilai yang beda. Berarti kan tidak bisa digunakan untuk mengkarakterisasi dari suatu batuan atau suatu anomali, gitu ya. Nah, resistivity ini sebenarnya juga bermacam-macam gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari konfigurasi lapangannya, ini sebenarnya resistivity ini ada yang menggunakan 3 elektroda, ada yang menggunakan 4 elektroda. Itu adalah metode yang resistivitas, gitu ya, resistivity. Nah, kemudian bagaimana dengan yang IP, induk polarisasi? Jadi induk polarisasi ini bisa dibagi menjadi 2 sebenarnya ini. Yang pertama adalah induk polarisasi dalam kawasan frekuensi atau frekuensi domain, gitu ya. Mungkin biar tidak jumbuh dengan gaya ya. Frekuensi domain. Dan yang kedua adalah domain waktu, gitu ya, atau time domain. Nah, IP ini sebenarnya memanfaatkan kemampuan batuan dalam menyimpan arus. Karena kan sebenarnya kan arus kan aliran elektron, sehingga kemampuan dari batuan dalam menyimpan elektron. Masing-masing batuan ya, itu kalau kita injeksi arus, maka dalam waktu yang sama kalau kita lepas itu akan memberikan respon penurunan kembalinya ke posisi awal yang berbeda-beda, gitu ya. Nah, jadi yang penurunan yang berbeda-beda ini itu akan mengakibatkan kita bisa melakukan justifikasi batuan apa yang kita ukur, gitu ya. Jadi bisa memberikan karakterisasi dari batuan, gitu ya. Nah, dari metode IP ini kita bisa mendapat banyak parameter ya. Jadi selain kita mendapatkan nilai resistitivitas, kita juga bisa mendapatkan nilai persen frekuensi, gitu ya. Juga bisa mendapatkan nilai metal faktor, gitu ya. Kita juga bisa mendapatkan nilai chargeability. Ya. Jadi bisa mendapatkan nilai resistivitas, bisa mendapatkan persen frekuensi, kemudian bisa mendapatkan metal faktor, dan juga bisa mendapatkan chargeability. Nah, karena kemampuannya yang seperti ini, maka IP ini sangat cocok kalau misalnya diterapkan pada anomali-anomali yang berupa mineral, ya, terutama adalah mineral logam, gitu ya, karena dia punya sifat metal faktor, punya sifat chargeability, gitu. Nah, dari metode IP ya, dari metode IP ini kita bisa melakukan cross data, gitu ya. Kita tahu bahwa resistivitas ini kan dia berbanding lurus dengan resistansi, kan, gitu ya. Berbanding lurus dengan resistansi. Sementara chargeability dan metal faktor ini sebenarnya kan dia kan berbanding relatif lurus dengan conductivity, kan, gitu ya.
Nah, sehingga kalau misalnya nilai resistivitas itu rendah, maka biasanya di metal faktor itu akan menjadi tinggi. Nah, kalau terjadi ya nilai resistivitas tinggi, nilai metal faktor juga tinggi, nah itu kita perlu tanda tanya. Nah, sehingga kita bisa melakukan cross section. Jadi sebenarnya pada saat kita melakukan processing, perhitungan itu salah atau benar. Nah, itu untungnya gitu ya. Kita menerapkan metode geolistrik yang IP. Secara umum tentang elektromagnetik ya. Jadi namanya elektromagnetik. Jadi sebenarnya ini adalah merupakan gabungan antara gelombang elektro, gelombang listrik dan gelombang magnet. Elektromagnetik. Nah, metode elektromagnetik itu diklasifikasi menjadi beberapa metode berdasarkan ring frekuensi yang digunakan gitu ya. Jadi ada metode yang sekarang lagi ngetren gitu ya. Lagi ngetren itu adalah metode GPR gitu ya. Ground Penetrating Radar. Ini lagi ngetren gitu ya. Karena ini menjadi tool yang sangat gampang gitu ya. Yang sangat mudah sehingga semua bidang ilmu yang membutuhkan hal-hal yang terkait dengan ketebalan suatu batuan gitu ya, atau ketebalan suatu konstruksi, itu biasanya banyak menggunakan GPR karena dia bekerja seperti layaknya scanner gitu ya. Seperti layaknya scanner. Jadi di dalam metode GPR itu pada prinsipnya kalau kita lihat atau kita amati yang ada di praktek secara praktis gitu ya. Itu sebenarnya adalah dia berada pada rentang ring frekuensi mungkin kisaran antara 50 ya. Antara 50 MHz gitu ya. Sampai ke yang paling tinggi itu biasanya adalah di sekitar 2,4 GHz gitu ya. 24 GHz gitu. Nah, semakin tinggi frekuensi gitu ya. Jadi ini semakin tinggi frekuensi, maka yang bisa diamati adalah menjadi semakin tipis gitu ya. Nah, sehingga sebaliknya bahwa semakin rendah frekuensi yang digunakan, itu yang bisa diamati adalah semakin tebal. Gitu ya. Nah, tentu saja seberapa persis tipis dan tebalnya memang sangat dipengaruhi oleh batuan atau kondisi bawah permukaan yang kita ukur gitu ya. Seperti kita tahu bahwa gelombang elektromagnetik itu salah satu kelemahannya adalah memang di air gitu ya. Jadi dia kan terserap gitu ya oleh air, sehingga kalau dalam kondisi basah gitu ya atau medianya itu berair, maka dia akan memberikan respon yang lebih tipis gitu ya, atau lebih berkurang daripada spek yang sebenarnya. Jadi kalau di 50 MHz ini mungkin kita bisa mengamati sampai ke dalaman 70 meter gitu ya mungkin. Kemudian kalau yang 2,4 GHz ini mungkin kita bisa mengamati sampai ke yang mungkin antara 5 sampai 20 cm gitu ya. Nah, itu. Nah, dengan demikian penerapan dari metode GPR itu memang mau tidak mau kita harus tahu tujuannya akan digunakan untuk apa gitu ya. Jadi tujuannya digunakan untuk apa? Karena kalau kita salah memilih frekuensi, maka kita juga akan mendapatkan hasil yang salah juga gitu ya. Atau dengan kata lain bahwa hasil yang kita kehendaki itu akan sulit untuk bisa tercapai gitu ya. Itu metode dari GPR. Jadi pada prinsipnya metode GPR bekerja mirip seperti gelombang elastis pada gelombang pantul seismik gitu ya. Jadi dia memanfaatkan gelombang pantul, gelombang serap itu untuk membedakan antara perlapisan atau objek yang satu dengan objek yang lain
gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ini ada metode magnetotelurik gitu ya, atau MT, di mana magnetotelurik itu sendiri sebenarnya ini bisa kita bagi menjadi metode yang pasif dan metode yang aktif. Nah, metode yang pasif berarti ini kita memanfaatkan sumber gelombang dari alam gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat adanya petir itu ya, jadi kan kita kan sering mendengar petir pada saat musim hujan itu. Sebenarnya hampir secara kontinu fungsi waktu itu petir itu sebenarnya selalu ada. Nah, cuma terjadinya tidak di sini gitu. Jadi di seluruh bumi itu sebenarnya kalau kita petakan itu hampir fungsi waktu secara kontinu itu ada petir. Nah, itu yang kita manfaatkan sebagai sumber utama dari magnetotelurik yang pasif gitu ya. Nah, sementara yang aktif ini biasanya disebut dengan CSMT gitu. Jadi control source magnetotelurik. Nah, biasanya kalau yang digunakan itu adalah gelombang gelombang audio, maka ini biasanya disisipi dengan A gitu, sehingga menjadi CSAMT. Artinya bahwa yang digunakan adalah gelombang dari gelombang audio. Nah, karena ini bersifat aktif, maka kita bisa mendapatkan anomali yang lebih detail. Jadi ciri khas dari metode-metode yang pasif itu kan sumbernya kan di luar kontrol kita gitu. Itu memang tidak sebagus kalau kita menggunakan sumber-sumber yang aktif. Nah, terutama pada metode yang bersifat kelistrikan dan keelektromagnetikan gitu ya. Jadi kalau kita pakai control source mungkin kita bisa mendapatkan nilai resistivitas. Nah, nilai resistivitas ini mungkin hampir setara dengan yang dihasilkan oleh metode resistivity, ya resistivity, tetapi dengan penetrasi yang lebih dalam. Ya, jadi kalau metode resistivity itu kan kalau kita pakai alat yang konvensional itu kan paling 150 sampai 200 lah ya. Kalau kita lebih dari itu, maka kita harus pakai booster kan. Jadi sebuah usaha yang keras bagi metode resistivity untuk bisa mencapai kedalaman 300, 600 atau bahkan 1 kilo. Gitu ya. Tapi kalau kita menggunakan CSMT ya control source magnetotelurik, kita bisa mendapatkan kedalaman sampai 600 itu sudah gampang lah. Nah, sudah gampang dengan hasil yang sedetail kira-kira dengan yang dilakukan oleh resistivity. Nah, bagaimana dengan yang MT saja gitu ya? Bagaimana dengan yang MT dan yang pasif? MT yang pasif ini memang dia bisa dalam. Jadi ini bisa sampai kedalaman 6 kilo gitu ya. Atau sampai kedalaman 7 km, tergantung dari seberapa lama pengamatan kita dan frekuensi yang kita gunakan itu sebesar apa gitu ya. Ya, sebesar apa gitu. Nah, ini kita bisa mendapatkan sesuatu yang dalam, tetapi sebagai konsekuensinya adalah bahwa resolusinya akan menjadi turun. Itu sudah jadi hukum geofisika gitu. Bahwa semakin besar frekuensi itu kita akan mendapatkan kedalaman yang semakin dangkal gitu ya, tetapi dengan resolusi yang semakin bagus. Nah, sehingga sebaliknya kalau kita menggunakan frekuensi yang rendah, kita akan bisa mendapatkan hasil yang lebih dalam, tetapi resolusi juga menjadi rendah. Jadi mirip dengan seperti ini, dengan apa yang diperoleh oleh MT, apakah dia yang MT pasif ataukah yang MT yang aktif gitu. Nah, satu lagi dari metode elektromagnetik adalah turam gitu ya. Jadi turam cuma agak jarang dipakai gitu turam ini. Jadi sebenarnya turam ini sebenarnya hampir mirip dengan
kontrol shot MT gitu. Ya, hampir mirip sebenarnya. Kontrol shot MT dengan turam gitu ya. Cuma turam ini yang berbeda adalah pada shots atau pada sumber yang digunakan. Nah, itu ya. Jadi turam ini termasuk yang aktif juga gitu. Nah, oke, itu gambaran secara umum tentang elektromagnetik gitu ya. Lebih detail saya rasa perlu pembahasan tersendiri. Oke, yang berikutnya adalah yang metode seismik. Oke, seismik ini aktif atau pasif ini? Jadi pada prinsipnya sebenarnya metode seismik juga hampir sama dengan metode yang lain. Ini ada yang pasif, ada yang aktif. Ada yang pasif, ada yang aktif. Yang pasif ini biasanya menggunakan sumber atau source gelombang-gelombang yang ada di alam. Jadi misalnya angin itu kan juga sumber gelombang itu, sumber sinyal itu, angin. Terus kemudian mobil bergerak, motor bergerak kan gitu ya. Terus kemudian ombak laut yang menabrak ke pantai, itu kan sumber. Nah, cuma yang dihasilkan adalah sumber-sumber yang kecil. Nah, ini pasif ini biasanya disebut dengan sumber mikro. Nah, oleh karena itu ini biasanya orang mengenal dengan istilah mikro seismik. Nah, mikroseismik. Nah, bagi kita orang geofisika, ya, mikroseismik adalah merupakan salah satu metode selain geolistrik yang sudah membuming ya. Artinya membuming itu dia dibutuhkan oleh bidang lain gitu ya, termasuk teknik pengairan, teknik sipil, bidang-bidang engineering yang lain ya. Jadi geolistrik, kemudian GPR kalau pada MT itu kan membuming itu, hampir semua bidang butuh itu. Nah, mikroseismik juga demikian. Kenapa demikian? Karena mikroseismik ini sebenarnya bisa menggambarkan kondisi alamiah dari sifat batuan yang ada di bumi. Nah, sehingga dari sini itu bisa mendapatkan yang namanya frekuensi alamiah, saya sebut dengan 0 ya, frekuensi alamiah tanah gitu ya. Kemudian bisa juga menggambarkan adanya periode alamiah dari tanah. Terus bisa juga di sini menggambarkan adanya faktor amplifikasi. Amplifikasi itu begini. Kalau kita belajar tentang fisika dasar di bunyi ya, itu kan ada tabung kan gitu ya. Kemudian kita pakai garpu tala kan gitu ya. Tabung itu diisi air, ketika kita pukul, maka garpu tala itu suatu saat ketika air itu turun gitu, garpu tala itu akan bunyi mendengung. Itu tandanya ada apa itu? Itu tandanya adalah adanya resonansi. Nah, faktor amplifikasi kemudian frekuensi alamiah, periode alamiah ini bisa digunakan untuk menghindari adanya resonansi. Jika terjadi adanya gerakan tanah atau gempa. Nah, oleh karena itu pada bangunan-bangunan yang bersifat bangunan yang strategis gitu ya, maka penelitian yang menghasilkan parameter-parameter ini itu menjadi penting gitu. Kenapa demikian? Karena untuk menghindari bangunan yang dibangun itu dia punya frekuensi yang sama dengan tanah yang ditempati untuk bangun. Karena kalau itu terjadi, jika terjadi gempa akan terjadi amplifikasi yang mestinya getarannya tidak besar, karena adanya resonansi bisa menjadi berlipat-lipat gitu. Nah, itu. Jadi sebagai orang yang geofisika, maka sebenarnya ini adalah peluang yang besar yang bisa kita kontribusikan gitu ya pada bidang-bidang yang terkait dengan teknik sipil terutama gitu ya. Nah, sehingga dari sini itu kita nanti biasanya kan akan menghasilkan apa yang disebut dengan background acceleration, bisa menghasilkan apa yang disebut dengan
uh, uh, dengan seismic index vulnerability gitu ya. Jadi seismic index vulnerability. Jadi indeks seismik dari suatu tanah gitu ya yang kita gunakan untuk membangun. Jadi pada prinsipnya ini dia memang bekerja pada lapisan-lapisan yang bersifat sedimen. Jadi kan sebenarnya gelombang itu kan memancarkan, dia kan secara radial ya, seperti bola kan gitu. Secara radial gitu. Nah, tapi kalau dia bekerja pada lapisan yang sedimen, lapisan yang dia tidak kuat, maka dia akan mengalami polarisasi gitu. Nah, sehingga dia bentuknya tidak lagi bulat. Nah, pergeseran inilah yang bisa kita kita buat untuk menentukan nilai amplifikasi ini, faktor amplifikasi ini. Yang ujung-ujungnya nanti bisa kita gunakan untuk menghitung background accretion dan indeks seismik. Nah, itu yang pasif. Sekarang sedang ngetren. Bahkan dunia minyak pun sekarang banyak menggunakan data-data seismik pasif untuk melihat adanya potensi dari sumber minyak bumi, gitu ya. Nah, dan yang kedua adalah yang metode aktif. Jadi pada dasarnya metode aktif itu kita bagi dua, gitu ya. Ada metode aktif yang pantul ya, yang refleksi. Ada metode yang bias atau refraksi. Refraksi. Nah, jadi berdasarkan kalau yang refleksi berarti berdasarkan kecepatan dari gelombang pantul gitu ya. Kemudian kalau yang refraksi ini berdasarkan kecepatan dari gelombang refraksinya. Jadi ini kecepatan dari gelombang refleksinya, ini adalah dari gelombang refraksinya. Oke. Mungkin secara singkat seperti itu ya. Baik, sekarang dari gambaran atau dari review secara umum tadi tentang metode geofisika, mungkin kita bisa menarik beberapa kesimpulan penting. Yang pertama adalah mau nggak mau memang geofisika harus ada. Itu pertama. Kenapa demikian? Jangan lupa bahwa bumi itu dia mempunyai jari-jari sebesar berapa? Jadi mempunyai jari-jari yang tidak mungkin dijangkau oleh bor. Artinya apa? Artinya bahwa kita hanya bisa mengetahui sesuatu yang ada di bawah permukaan itu lewat alat yang diukur di permukaan untuk merekam apa yang ada di bawah permukaan. Nah, dan itu adalah geofisika. Kita tahu bahwa bumi itu terdiri atas crust, terdiri atas mantel, terdiri atas inner core, terdiri atas outer core. Padahal kita sama sekali belum melakukan pengeboran ke arah sana. Kok bisa tahu? Bahkan kita tahu apakah dia padat, apakah dia cair. Terus seberapa ketebalan masing-masing. Padahal kita belum pernah ngebor. Dan informasi itu adalah dari geofisika. Dengan menggunakan sumber seismik yang berdasarkan gempa. Jadi kata kuncinya mau nggak mau memang harus ada geofisika agar kita bisa mengetahui apa yang ada di bawah permukaan. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah bahwa metode yang ada pada geofisika tadi itu bisa kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah metode yang pasif, kedua adalah metode yang aktif. Metode pasif artinya adalah metode-metode yang kita tidak usah menginjeksikan apapun di permukaan bumi demi untuk mendapatkan informasi di bawah permukaan. Jadi kita cukup mengukur di permukaan saja dengan menggunakan source atau sumber yang sudah dihasilkan oleh alam. Nah, yang kedua
itu dengan menggunakan metode yang pasif. Artinya bahwa kita harus menginjeksikan sesuatu di bawah bumi sehingga kita bisa mengetahui apa yang ada di bawah permukaan. Dan yang ketiga, geofisika sangat penting. Kenapa demikian? Terutama dalam bidang-bidang yang terkait dengan eksplorasi. Kita tahu bahwa di bawah bumi itu terdapat banyak kandungan mineral dan juga migas. Artinya banyak kandungan hal yang terkait dengan mineral dan juga energi. Nah, agar kita bisa melakukan eksploitasi, maka kita harus melakukan eksplorasi. Dan geofisika adalah merupakan salah satu alat untuk melakukan eksplorasi itu. Sehingga kita bisa memperkirakan sekualitas apakah sumber daya alam yang ada di bawah permukaan bumi itu, seberapakah jumlah dari sumber daya alam itu. Dengan demikian kita bisa melakukan estimasi apakah sumber daya alam yang ada di bawah itu layakkah untuk dilakukan eksploitasi. Kalau memang dia secara kuantitatif dan secara kualitatif itu adalah memadai dan bisa mendatangkan keuntungan, maka dia layak untuk dieksploitasi. Tapi kalau tidak, maka ya berhenti pada langkah eksplorasi, tidak mungkin untuk dilanjutkan ke eksploitasi. Itu. Nah, namun yang perlu diingat bahwa metode geofisika itu bukan segala-galanya. Itulah sebabnya pada metode geofisika seperti tadi bahwa kita akuisisi, processing, modeling, dan interpretasi. Jangan lupa, modeling adalah salah satu tahapan menyederhanakan bentuk dari anomali bawah permukaan. Modeling kita menggunakan asumsi benda-benda yang bisa dimatematiskan. Jadi misalnya ya, modelingnya itu kita asumsikan sebagai benda bentuk bola, benda bentuk kotak, benda bentuk lempeng. Padahal kenyataan di bawah permukaan apakah ada seperti itu? Tidak ada. Sehingga yang dilakukan adalah aproksimasi atau pendekatan. Dengan demikian pada step berikutnya, pada saat tahapan interpretasi, mau tidak mau pasti mengandung yang namanya kesalahan. Atau dalam bahasa geofisika disebut dengan ambiguitas. Nah, untuk mengatasi ambiguitas itu masa bisa dilakukan dengan cara memperbanyak metode gitu ya. Atau secara otomatis orang yang melakukan interpretasi itu harus punya feeling yang bagus. Nah, harus punya feeling yang bagus. Karena kalau feelingnya tidak bagus, maka interpretasi itu bisa salah. Jadi saya gambarkan misalnya pada saat modeling itu kita orang awam misalnya digambarkan, oh ini manusia gitu. Maka kita mengatakan manusia, nah namanya manusia itu dia pasti punya kepala, punya mata, punya hidung, punya tangan, punya kaki. Dengan struktur kepala di atas, kaki di bawah. Nah kalau kita mengatakan manusia, kemudian ternyata kakinya 4, itu kan berarti kan keliru. Artinya apa? Sebenarnya data geofisika itu bisa dibangun sejak awal. Ya, sejak awal, sehingga yang namanya geofisika memang mau nggak mau dia harus punya pengalaman terhadap geologi, karena geologi itu digunakan untuk inisiasi pertama kali. Jadi kalau misalnya kita punya data geofisika, dilakukan pengukuran di daerah fault patahan, maka modelnya harus kita bangun sebagai model patahan. Kalau enggak, maka nanti kita akan bisa mendapatkan hasil yang kurang tepat. Itulah sebabnya maka profesi geofisika itu pun seperti pada profesi engineering yang lainnya, ada junior geofisik, ada senior geofisik. Saya rasa itu. Selamat belajar geofisika dan salam geofisika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.